Halo, selamat sore, Erlina. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore, Siska. Sore, Pak. Sambil nunggu temannya, isi dulu absennya ya. Halo, Logarat. Bagaimana kabarmu? Logarat, sibuk kerja. Suara Bapak macet-macet atau bagaimana? Halo, selamat sore. Sudah kedengaran suaranya? Maaf, tadi jaringan Bapak nggak bagus ya. Sudah kedengaran suaranya? Halo, Logarat. Sudah kedengaran suara Bapak? Halo Pak, Sudah kedengaran suara Bapak? Apa belum? ya Pak. Suaranya putus-putus Pak. Sudah kedengaran suara Bapak? Apa belum? Belum. Sudah Pak, sudah. Oke, sehat kan? Sehat Pak. Yang lain bagaimana? Sehat, Erlina, Siska, Maya. Sehat. Sehat, Pak. Baguslah. Tapi teman-temannya kok sampai sekarang udah jarang masuk ya? Ya kan? Udah jarang masuk. Terus saya infokan Pak ke grup. Oke lah, kita lanjut aja ya. Ya Pak. Jadi kita masuk dengan materi eksploitasi keamanan. Jadi nanti dalam bab ini yang kita bahas adalah beberapa contoh eksploitasi lubang keamanan, kemudian sifat umum yang Suaranya putus-putus lah, Pak. waduh, mohon maaf lah kalau putus-putus ya, mau gimana lagi? Mungkin lagi nggak bagus jaringannya di sini, ya. Soalnya dari tadi bolak-balik keluar dari apa? Dari Zoom. Ntar ya, baru Bapak ganti. Kalau ini bagaimana? Putus-putus juga? Sudah bagus? Halo? 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 Sudah kedengaran, Logarat? Bagaimana, Erlina, Siska? Sudah kedengaran suara Bapak?
Halo, Iya, Pak. sudah kedengaran? Nah, jadi materi kita tadi tentang eksploitasi. Jadi nanti kalau andai kata suara Bapak putus-putus, bisa diulang lagi nanti dari video yang Bapak rekam ya. Oke, pertama kali dalam eksploitasi ada tentang mencari informasi. Jadi sebelum melakukan penyerangan, seorang cracker biasanya mencari informasi tentang targetnya. Kemudian banyak informasi tentang sebuah sistem yang dapat diperoleh dari internet. Jadi sebagai contoh informasi DNS atau Domain Name System kadang-kadang terlalu berlebihan sehingga memberikan terlalu banyak informasi kepada orang yang ingin bermaksud jahat. Masih putus-putus juga suara Bapak? Halo, bagaimana? Masih putus-putus juga? Ya, Pak. Iya, jadi ya bagaimana? Atau kalian belajar sendiri dari ininya? Halo, bagaimana ini kita buat jaringannya nggak mendukung? Logarat? Iya, jaringan putus-putus. Iya, Bapak pun bingung Ya, ini. Pak. Nanti kalau andai kata putus-putus, ya kalian lihat aja lagi dari rekaman video ya, biar Bapak terangkan materinya ya. Ya, Pak. Oke, kalau nggak siap-siap nanti ya. Oke, tadi ada tentang mencari informasi. Jadi ini biasanya mencari informasi ini sering digunakan oleh cracker untuk mencari data-data yang ingin menjadi targetnya. Kemudian, pada DNS ini dapat memberikan informasi tentang nama-nama server serta nomor IP yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi seseorang yang tidak tahu apa-apa dengan mengetahui domain dari sebuah perusahaan dapat mengetahui informasi yang lebih banyak tentang server-server dari perusahaan tersebut. Paling tidak informasinya tentang name server merupakan awal yang dapat berguna dalam mencari informasi tersebut untuk melakukan kejahatan. Kemudian informasi tentang DNS ini tersedia secara terbuka di internet dan dapat dicari dengan berbagai tools. Nah, ini dia, tools-toolsnya ada banyak. Nanti bisa kalian cari. Pada sistem Unix di sini ada Voice, kemudian yang pertama Voice, yang kedua Host, yang ketiga NSLOOKUP, kemudian dig. Ini tool yang sering digunakan pada sistem Unix atau pada Linux. Kemudian pada Windows apa aja? Di sini pada Windows ada yang bisa digunakan dengan nama SAMSPID. Ini dia penulisannya. Kemudian web dari Network Solution INC. Nah, ini dia menyediakan informasi tentang data dari GTLD ini, yang dengan tipe .com, .net, .org, dan banyak lagi. Jadi dalam situs webnya bisa kalian cari pada link yang ini www.networksolution.com.
Nah, ini bisa kalian download dari sini untuk mendownload tools-nya. Apabila kalian ingin mencari informasi mengenai IP pada servernya. Kemudian kita masuk ke pembahasannya host, voice, atau disk yang sering digunakan pada ini tadi, pada sistem Unix. Nah, jadi berikut ini adalah contoh beberapa season untuk mencari informasi tentang domain dan server-server yang digunakan oleh domain tersebut. Jadi untuk mencari name server dapat digunakan program host dengan option ini dia, perhatikan garis T spasi NS. Sementara itu untuk mencari nomor IP-nya dari sebuah host langsung digunakan program host tanpa option. Ini dia. Jadi bisa kalian lihat perintahnya yang ada pada yang putih nih, ini dia. Host garis T terus NS. Apa yang mau kita cari IP-nya? Misalnya IP si Google atau si yahoo.com atau si google.com. Jadi nanti akan tampil IP-nya adalah IP server si Yahoo adalah 204.71.20.33. Itu dia. Kemudian cara yang sama dapat digunakan dengan menggunakan program Whois. Nah, jadi contoh di bawah ini adalah untuk mencari program informasi tentang domain yahoo.com yang menggunakan tools Whois yang berada pada network solution. Nah, jadi ini bisa kalian lihat caranya di sini ada yang diketikkan di atas Whois spasi garis H spasi whois.networksolution.com. Apa yang mau dicari? Yahoo.com. Nah, itulah dia. Maka nanti akan keluar IP-nya. Selanjutnya pada Windows. Tadi ada namanya SumSpeed. Jadi kalian bisa mendownload SumSpeed itu pada webnya, yaitu www.sumspeed.org. Jadi untuk Anda atau untuk kalian yang menggunakan sistem berbasis Microsoft Windows dapat menggunakan program SumSpeed. Jadi program ini bisa kalian dapatkan secara gratis di web yang Bapak bilang tadi www.sumspeed.org. Jadi gambar berikut menunjukkan sebuah sesi SumSpeed untuk mencari informasi tentang domain indocisc.com. Jadi mau masuk ke websitenya si indocisc.com. Nah, makanya ini dia nama domainnya indocisc.com. Kemudian ada eksploitasi web server. Jadi web server ini menyediakan jasa untuk publik. Dengan demikian dia harus berada di depan publik. Sayangnya banyak lubang keamanan dalam implementasi beberapa web server. Jadi di bagian ini akan dicontohkan beberapa eksploitasi tersebut. Misalnya debugging, apa nih, defacing Microsoft IIS. Jadi ini adalah salah satu lubang keamanan dari web yang berbasis IIS. Jadi ini adalah adanya program atau script yang kurang baik pada pengimplementasiannya. Jadi dia misalnya contohnya pada book track-nya ID 1806. Jadi ini menunjukkan cara untuk melihat isi direktori dari sebuah web server yang berbasis IIS. Kemudian eksploitasi web server. Jadi pada dir
Untuk melihat direktori IIS tersebut, selain sebuah direktori dengan perintah dir, kalian juga dapat menjalankan perintah lain di web server tersebut. Seperti misalnya mengcopy file. Selanjutnya salah satu exploit adalah dengan mengambil file dari suatu tempat dengan TFTP ke server IIS-nya. Jadi prinsipnya adalah menggunakan perintah yang command line sebagai perintah dir tersebut. Sehingga dengan perintah TFTP dan menggantikan spasi dengan tanda tambah, maka setelah itu file dapat ditempatkan di mana saja termasuk di direktori yang digunakan untuk memberikan layanan web atau dengan kata lain web tersebut dapat diubah. Jadi ini adalah contoh pada pusatplakat.com. Nah, jadi ini bisa kalian lihat pada web ini, nanti bisa kalian tes-tes. Kemudian ada denial of service attack atau DOS. Atau bisa juga nanti ada singkatannya DDoS. Jadi pada DOS ini atau DOS attack ini merupakan sebuah usaha dalam bentuk serangan untuk melumpuhkan sistem yang menjadikan target atau yang dijadikan target sehingga sistem tersebut tidak dapat menyediakan servis-servis lainnya atau denial of service ataupun tingkat servis pada layanan tersebut menurun secara drastis. Maka cara untuk melumpuhkannya dapat bermacam-macam dan akibatnya pun dapat beragam. Sistem yang diserang dapat menjadi bengong atau hang atau crash. Nah, mungkin kalian sering ngadapin ini. Kalau sudah hang, sering di toko-toko komputernya atau PC-nya atau laptopnya. Padahal tidak ada pengaruhnya. Kemudian tidak berfungsi atau turunnya kinerja pada CPU kalian atau laptop kalian. Jadi serangan pada denial of service ini berbeda dengan kejahatan pencurian data atau kejahatan memonitor informasi yang lalu lalang. Jadi dalam serangan DOS tidak ada yang dicuri. Akan tetapi serangan DOS dapat mengakibatkan kerugian finansial. Kenapa? Karena dia dapat merusak perangkat kalian. Jadi contohnya di sini sebagai contoh apabila server tersebut atau server kalian tidak berfungsi, maka transaksi tidak dapat dilangsungkan. Jadi misalnya nih kalian mau ngambil uang di ATM. Jadi yang diserang itu adalah komputer pada ATM. Maka ATM di outlet tersebut yang diserang akan terjadi crash atau hack. Tidak bisa diapa-apain. Mungkin kalian pernah juga ngalamin sampai di toko-toko ATM-nya. Selanjutnya, ada apa ini? Kali tulisannya. Pada DOS attack merupakan sebuah usaha dalam bentuk serangan untuk melumpuhkan sistem yang dijadikan target sehingga sistem tersebut tidak dapat menyediakan servis-servisnya. Ini yang tadi ya bersama. Terus ini yang ketiganya selain itu serangan DOS
sering digunakan sebagai bagian dari serangan lainnya, misalnya pada IP spoofing atau seolah serangan datang dari tempat lain dengan nomor IP milik orang lain. Jadi seringkali di sini DOS digunakan untuk membungkam server yang akan di-spoof. Selanjutnya ada LAN attack. Nah, jadi ini merupakan serangan kepada sistem dengan menggunakan program yang bernama LAN. Jadi apabila serangan diarahkan kepada sistem Windows yang lama atau Windows yang terbaru pun bisa, maka sistem yang tidak diproteksi akan menjadi hang. Atau bisa kalian sering lihat dia sering keluar layar biru. Jadi dengan demikian, apabila ada serangan tersebut, maka diarahkan dia ke beberapa jenis Unix atau versi lama, maka sistem hang tersebut akan lebih baik. Kemudian, jika serangan diarahkan ke sistem Windows NT atau Windows lama ini, maka sistem akan sibuk dengan penggunaan CPU mencapai 100% dalam waktu beberapa saat, sehingga tidak terlihat seperti macet. Selanjutnya, di sini serangan LAN membutuhkan nomor IP dan nomor port dari server yang akan dituju untuk sistem Windows. Jadi ini biasanya menggunakan port 198. Jadi ini biasanya sering digunakan untuk menyerang. Kemudian program LAN di sini menyerang server yang dituju dengan mengirimkan paket palsu yang seolah-olah berasal dari server yang dituju. Kemudian ada ping audit. Nah, jadi ini sebetulnya adalah eksploitasi program yang dituju dengan beberapa sistem unik ternyata menjadi hang sehingga diserang dengan cara ini. Jadi di sini program ping umum terdapat di berbagai operating system atau sistem operasi. Jadi meskipun umumnya program tersebut mengirimkan paket dengan ukuran kecil atau ukuran tertentu dan tidak memiliki fasilitas untuk mengubah besarnya paket. Jadi salah satu implementasi program ping yang dapat digunakan untuk mengubah ukuran paketnya adalah dengan program ping yang ada di sistem Windows-nya. Selanjutnya ping broadcast atau SMORP. Nah, jadi dia adalah salah satu mekanisme serangan yang baru-baru ini mulai marak digunakan adalah menggunakan ping ke alamat broadcast. Jadi ini sering disebut dengan SMORP. Seluruh komputer atau device yang berada di alamat broadcast tersebut maka akan menjawab. Jadi SMORP di sini biasanya sering dilakukan dengan menggunakan IP spoofing, yaitu dengan mengubah nomor IP dari datangnya request, kemudian tidak seperti contoh di atas, maka dengan menggunakan IP spoofing, merespon dari ping tadi dialamatkan ke komputer dengan IP-nya yang di-spoof. Akibatnya komputer tersebut akan menerima banyak paket. Maka dengan banyaknya paket ini akan mengakibatkan pemborosan penggunaan bandwidth jaringan yang menghubungkan komputer tersebut. Itu dia. Jadi bisa kalian bayangkan jika komputer yang di-spoof tersebut memiliki hubungan yang berkecepatan rendah dan ping diarahkan ke sistem yang memiliki banyak host. Jadi hal ini dapat mengakibatkan DOS attack. Itu dia. Kemudian di sini ada sniffer. Program sniffer ini adalah program yang dapat digunakan untuk menyadap data dan informasi melalui jaringan komputer. Jadi di tangan seorang admin,
program Sniffer ini sangat bermanfaat untuk mencari debu, kesalahan di jaringan, atau untuk memantau adanya serangan, maka di tangan cracker, program Sniffer dapat digunakan untuk menyadap password yang akan dicurinya. Kemudian ada Sniffit. Nah, program Sniffit ini dijalankan dengan user ID root atau program yang disetujui root sehingga dapat dijalankan oleh siapa saja dan juga dapat menyadap data kalian. Kemudian ada TCP/DAM. Jadi TCP/DAM merupakan program gratis yang umum digunakan untuk menangkap paket di sistem Unix-nya. Kemudian ada Sniper Pro, ada anti-sniper. Itu nanti kalian baca. Selanjutnya ada Trojan Horse. Nah, jadi ini udah terus lama ya Trojan Horse. Cuman masih jaya aja. Trojan Horse di sistem komputer adalah program yang disisipkan tanpa pengetahuan si pemilik komputernya. Jadi Trojan Horse ini kemudian dapat diaktifkan dan dikendalikan dari jarak jauh atau dengan menggunakan timer. Maka akibatnya komputer yang disisipkan Trojan Horse tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya program ini mirip remote administration. Jadi memang sifat dan fungsinya sama. Kemudian remote administration access program seperti PC Anywhere digunakan untuk keperluan yang benar-benar atau legitimate. Sementara Trojan Horse biasanya digunakan untuk keperluan yang negatif. Kemudian ada back orifice atau BO. Jadi ini merupakan Trojan Horse untuk sistem yang menggunakan operating system Windows. Kemudian BO juga merupakan produk dari Call of the Dead Co. Jadi ini dia pertama kali dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 1998. Jadi BO ini terdiri dari server yang dipasang atau disisipkan pada komputer target dan kliennya, sehingga akses ke server BO dapat diproteksi dengan menggunakan password sehingga mengecohkan atau membatasi akses orang lain. Nah, ini dia contohnya. Kemudian Pak BO juga mengirim pesan mungkin tidak terlalu bermasalah meskipun mengganggu bayangan-bayangan yang jadi intruder. Kemudian server BO juga menggunakan TCP/IP dan menunggu di port 31337. Nah, itu dia. Kemudian NetBus. Nah, NetBus ini juga merupakan Trojan Horse yang mirip dengan BO. Jadi pengamanan terhadap serangan NetBus dapat dilakukan dengan menggunakan program Buzzjacker dan F-Secure. Jadi informasi mengenai NetBus dapat diperoleh pada website ini. Nanti bisa kalian download, kalian coba-coba. Oke. Pertemuan kita sampai di sini. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Kalau kurang jelas atau suara Bapak macet-macet, nanti bisa didengarkan lagi dari video yang Bapak upload besok. Bagaimana Logarat, Erlina, Siska, Maya, Niha, Rina? Ya, Pak. Bagaimana? Putus-putus tadi suaranya? Enggak, Pak. Enggak. Nanti kalau kurang jelas bisa cari materinya lagi ya, atau pahami bahasa-bahasanya ya.
Oke, berhubung 4 menit lagi. Ada yang mau ditanya? Kenapa yang tadi banyak baru masuk ini? Si Ustijam, si Jason. Baru pulang kerja. Iya, Jason. Baru pulang kerja. Atau masih kerja? Mencari dolar. Jason. Apa nih? Uji Taram. Nah, lagi ngapain Jason? Oke lah, mungkin Jasonnya lagi berburu dolar. Ada mau ditanya Erlina? Gak ada, Pak. Iya, bagus. Jadi nanti kalau kurang jelas atau suara Bapak macet-macet, bisa kalian dengarkan atau kalian baca materi yang Bapak share di Classroom. Logarat bagaimana? Nggak ada, Pak. Ya, mungkin dengar-dengar isu mau tatap muka nanti habis ajaran semester ini. Ya, kita doakan aja lah ya kan. Cuman kalau tatap muka, kalau cuman dikitnya bagaimana itu? Misalnya satu kelas 15, yang hadir cuma 6, 7, bagaimana itu? Kedinginan lah kita kena AC-nya. Ya kan? Ya sudah, berhubung waktunya pun tinggal 2 menit, kita akhiri aja ya. Ya, Pak. Oke, berhubung karena waktunya sudah mau selesai, maka kita akhiri. Tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Sore, Pak. Sore, Pak. Jangan lupa isi absensinya ya di Classroom. Ya, Pak. Oke, udah bisa log out.